kita ini tentang tambak, tentang juga nelayan ya, memerlukan binaan-binaan karena kita juga masih butuh gitu binaan dari yang terkait tentang budidaya di tambak, terus juga tentang rumput laut. Jadi suatu kegiatan di desa kami seperti piting-piting bakau dari rumput laut, terus juga kita budidaya udang tapi masih alam ya, belum termasuk di ternak. Juga ikan-ikan bandeng juga masih termasuk di alam juga. Jadi kiranya bagaimana caranya biar supaya menambah hasil, supaya kita juga dibina agar menjadi suatu kegiatan di desa kami menjadi ke depan ini lebih membaik. Kami banyak berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kami sangat berterima kasih dan sangat berbahagia kami dikunjungi oleh pihak beliau dengan adanya wacana-wacana tentang pemberdayaan, tentang juga ternak piting bakau, berantasan narkotik juga. Alhamdulillah beliau sudah memberikan juga ke kami wawasan ke depan ini mesti gimana. Alhamdulillah ini terkait dengan warga masyarakat kami akan dibangun secara SDM maupun secara ekonominya. Jadi hari ini memang kita sudah agendakan. Saya memang harus ke Muara Gembong karena teman-teman di jajaran DPD Gian Bekasi maupun MC3. Kebetulan kita di Muara Gembong ini punya Deputi Dayamas DPP MC3 juga, Bu Dewi Herlina. Jadi banyak hal yang memang harus saya diskusikan merangka menindaklanjuti rencana dan program yang beberapa waktu lalu sudah kita implementasikan, tapi masih belum maksimal karena masih belum bersinergi total dengan pemerintah desa. Kalau kali ini kan kita sengaja memang mampir ke kantor kelurahan Pantai Mekar dan alhamdulillah bertemu langsung bisa silaturahim dengan Pak Lurah yang Pak Dahlan, dan beliau apresiatif banget setelah kita sampaikan program visi dan misi kita terkait dengan pemberdayaan masyarakat nelayan pesisir, petani pesisir pantai Indonesia, kan program kita itu. Yang kedua juga secara umum ya kita sama-sama tahu bahwa lembaga yang kita punya ini kan infrastruktur lembaga anti narkotika, dengan harapan kita dapat memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba itu dengan cara memberdayakan masyarakat. Nggak ada cara lain. Plot yang nanti akan dialokasikan oleh Pak Lurah ini kita akan jadikan pilot project nasional untuk pengembangan, untuk development. Satu, kepiting bakonya juga yang memang di sini memungkinkan lahannya, demplotnya. Terus yang lainnya juga ngikut, Silvopasri Wanamina Tumpang Sari dan Hortikultura Pantai. Nah, Hortikultura Pantai nanti Pak wartawan bisa tanya langsung sama perwakilan dari Sikaro Garden yang bersinergi dengan Gian dan MC3 dan akan memulai melakukan kegiatan di sini secepatnya dengan mencoba mendevelopment bawang pantai misalnya, karena bawang pantai ini teknologinya sudah kita punya dan berhasil ya. Dan tentu saja hari ini kita akan secara bertahap kawal total pilot kita yang di Muara Gembong ini melalui Demplot dan Pokja Pantai Mekar ini untuk mengembangkan potensi konservasi mangrove. Produk turunan yang bisa dihasilkan dari mangrove ini banyak ya, salah satunya adalah dodol dari mangrove dari buah bidada, stik dari buah api-api, sirup juga tadi kita sudah sama-sama rasakan sirup dari mangrove itu ternyata segar, dan lain-lain terkait dengan bagaimana ambil berkah alam tanpa merusak alam sekaligus jaga alam. Amin. Jadi tetap prinsip dasar yang paling harus kita lakukan adalah melakukan kegiatan peduli lingkungan mulai dari Muara Gembong ini. Kalau kita lihat yang kosong-kosong yang sudah mulai longgar-longgar itu kita sustainable restorasi dan green bed massal lah. Karena kan bibitnya juga nggak susah. Tadi si Karo juga sudah sempat menyinggung bibit mangrove di sini ada nggak? Oh banyak, di Muara Gembong ini Bu Dewi Herlina punya dalam jumlah ribuan. Mungkin saat ini stok di Muara Gembong itu kurang lebih ada 2 juta pohon mangrove, bibit mangrove. Setahu saya seperti itu, jadi nggak ada masalah. Potensi konservasi Muara Gembong itu nggak boleh disepelekan. Nah, untuk itu dibutuhkan pengetahuan untuk mewujudkan itu. Salah satunya ya kita dengan memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar sini dengan pemberdayaan itu sendiri. Apa yang kita berdayakan ya budidaya berbasis konservasi yang isinya banyak banget. Biota laut ini melimpah ya. Habitatnya ada di konservasi yang namanya mangrove ini. Kita bisa lihat semuanya kan. Semua ada di sini. Rumput laut bisa,
bandeng bisa, udang juga bisa, kepiting bakau kita akan segera mulai di tempat ini ya. Mana kita menjalankan program terkait dengan penyelamatan lingkungan hidup. Karena berbicara dengan mangrove itu, maka kita sedang berbicara bagaimana mencapai tetap mempertahankan 60% efek ozon nih Pak Lurah ya, terkait dengan global warming. Ini yang harus orang Indonesia ini tahu gitu. Jadi kita semua sama-sama bertanggung jawab terhadap bagaimana menyelamatkan lingkungan hidup gitu loh. Jadi nggak hanya nonton aja kan gitu. Mari kita mulai dari tempat ini kan. Sebagai perwakilan dari koperasi yang salah satu tujuannya itu memberdayakan masyarakat dengan diajari berbudidaya yang baik, tentunya dengan mengedepankan organik dengan berbasis lingkungan hidup. Kami kebetulan sudah ada beberapa perusahaan kan yang sudah gabung dengan memberikan CSR-nya, dana CSR untuk Kabupaten Bekasi. Planningnya master plan nanti di Muara Gembong sini. Nah, tentunya bekerjasama dengan semua pihak yang ada di Muara Gembong. Tentunya generasi muda yang kita dorong karena mereka penerus bangsa gitu. Jadi itu tujuan kami ke depannya. Difokuskan untuk penanaman pohon dengan sarana prasarana pendidikan, bisa juga nanti ke infrastruktur 3 poin kemarin yang kita tawarkan, mudah-mudahan di ACC semua. Kalau kami sih sangat bersyukur dan berterima kasih dengan adanya perhatian dari beliau gitu ya, sehingga kita ini bisa mendapatkan support yang lebih baik lagi ke depan, punya potensi yang bisa dimanfaatkan dari semua elemen masyarakat Desa Patemekar khususnya. Potensi yang ada di Muara Gembong itu sangat indah sekali dan luar biasa, dan juga banyak. Di sini tuh potensi-potensi dari tambaknya, dari mangrove-nya, dari segi budidaya maupun rumput laut dan yang lainnya itu cukup bagus. Cuman kenapa di sini tidak dikembangkan secara massal itu karena kita belum punya ilmu yang harus ada, istilahnya yang kita disupport oleh rekan-rekan yang punya ilmu yang memang di bidangnya. Kita kayak rumput laut di sini, kalau bisa di sini di packing secara bagus atau ada pabriknya. Jadi kita penjualnya lebih maksimal. Dan di sini juga cukup bagus ya, karena di sini banyak ikan rucah, itu ikan yang dikatakan harganya rendah. Tapi kalau kita coba di sini bikin pelet, istilahnya pur ikan atau pur udang pakan, itu lebih cenderung penelayan ini atau petambak ini lebih manfaatnya lebih baik karena harga bisa tinggi. Jadi akses di sini tuh cukup bagus. Jadi wisata kita bisa edukasi dengan mangrove-nya, dengan makanannya, dengan udang, bandeng. Di sini cukup potensi. Mudah-mudahan di Pantai Mekar ini menjadikan contoh nasional. Destinasi wisata budaya berbasis konservasi dengan memberdayakan masyarakat terkait dengan semua potensi mangrove, termasuk keindahan mangrove ini, termasuk merehabilitasi rumah kumuh. Jadi satu kesatuan visibility study, termasuk tadi saya sampaikan bahwa saya sudah siapkan proposal standar menteri, yaitu yang namanya BLMP PMBK, bantuan langsung kepada masyarakat pelaku budidaya berbasis konservasi. Ada program gratis yang dijalankan oleh Pak Dirjen Das Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kami tentunya dari warga masyarakat desa, ya mereka sangat berharap ya, karena memang potensi di kita ini juga kan yang seperti yang tadi disampaikan Dewi itu kan luar biasa. Cuma memang kurangnya pembinaan dan juga suntikan modal juga barangkali juga kurang juga, sehingga hanya berpaku pada alam, ya kan, pada alam yang pada akhirnya ya kurang pemasaran di sini, Mbak. Artinya market kita kurang karena memang hanya hasil alam aja. Pembinaan pelatihannya ini kurang. Jadi itu harapan kami dengan adanya CSR, PT sekarang ini, ya kami sangat dukung sekali dengan adanya program ini. Sekaligus kita sosialisasikan pemasok desa juga sesuai dengan peraturan BPMIGAS nomor 6 tahun 2015, yang mana DPP Gian sudah MOU dengan JIP Indonesia yang didukung sama Menko Polhukam dan Pertamina untuk pemasok desa khususnya di Jawa Barat, untuk seluruh provinsi Jawa Barat yang baru akan kita mulai. Pak Lurah mau pompa bensin? Mau ikut, mau siap menjadi bagian dari menjalankan program pemasok desa?
siap dengan 3 produk, biosolar, Pertamax sama Pertalite. iya Ya, harus punya Pak Lurah, harus punya di desa Pak Lurah sendiri agar supaya bisa menjadi bagian dari menjalankan program pemerintah untuk pemerataan harga BBM. Ya, itu yang kita harus dukung. terima Pak kasih Lurah siap punya pompa bensin ya. Oke, terima kasih.